Punya mimpi besar tapi selalu menunda? Ini penyebab sebenarnya. Pernah nggak kamu punya banyak mimpi besar? Ingin punya bisnis sendiri, ingin tubuh lebih sehat, ingin punya penghasilan lebih tinggi, ingin belajar skill baru. Bahkan mungkin kamu sudah membayangkan seperti apa hidupmu 5 atau 10 tahun ke depan. Tapi anehnya, setiap hari justru habis untuk scrolling media sosial, menonton video pendek, bermain game, atau menunda pekerjaan sampai besok. Lalu muncul pertanyaan yang sering menyiksa diri sendiri. Kenapa aku malas sekali? Padahal kenyataannya, mungkin kamu bukan malas, dan kamu juga bukan orang yang tidak punya potensi. Masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Fenomena ini sering disebut sebagai ambisius tapi malas. Sebuah kondisi ketika seseorang memiliki banyak impian besar, tetapi kesulitan mengambil langkah pertama untuk mewujudkannya. Menariknya, penyebab utama bukan karena tidak punya tujuan. Justru seringkali karena tujuan yang dimiliki terlalu banyak. Bayangkan kamu ingin membangun bisnis, rutin olahraga, belajar bahasa Inggris, membaca buku setiap minggu, membuat konten, belajar investasi, dan meningkatkan karir dalam waktu yang bersamaan. Semua target itu terdengar bagus. Tetapi ketika semuanya ingin dicapai sekaligus, otak menjadi kewalahan. Seperti komputer yang membuka terlalu banyak aplikasi dalam satu waktu. Akibatnya sistem menjadi lambat, bingung harus memulai dari mana, dan akhirnya tidak mengerjakan apapun. Masalah berikutnya adalah media sosial. Hari ini kita bisa melihat kehidupan orang lain hanya dalam hitungan detik. Kita melihat orang yang sukses, tubuh yang ideal, bisnis yang berkembang, dan pencapaian yang luar biasa. Namun ada satu hal yang sering kita lupakan. Kita hanya melihat hasil akhirnya. Kita tidak melihat proses panjang yang mereka jalani. Kita tidak melihat kegagalan, kerja keras, penolakan, dan perjuangan yang mereka alami selama bertahun-tahun. Akibatnya, kita mulai membandingkan bab pertama kehidupan kita dengan bab ke-20 kehidupan orang lain. Dari sinilah rasa minder muncul. Kita mulai berpikir bahwa kita tertinggal jauh. Kita mulai merasa tidak cukup baik. Dan perlahan motivasi yang tadinya besar berubah menjadi keraguan terhadap diri sendiri. Selain itu, ada satu penyebab yang sering tidak disadari, yaitu perfeksionisme. Banyak orang menunda bukan karena malas. Mereka menunda karena takut gagal, takut dikritik, takut hasil pertama tidak sempurna. Mereka ingin semuanya berjalan sempurna sejak awal. Padahal kenyataannya, tidak ada orang yang langsung hebat pada percobaan pertama. Setiap ahli yang kamu kagumi hari ini pernah menjadi pemula yang canggung dan penuh kesalahan. Sayangnya, perfeksionisme membuat seseorang terus menunggu waktu yang tepat. Dan semakin lama menunggu, semakin besar pula rasa takut untuk memulai. Menurut psikologi modern, prokrastinasi sebenarnya bukan masalah manajemen waktu. Ini adalah masalah regulasi emosi. Ketika sebuah tugas terasa sulit, membosankan, atau membuat cemas, otak secara alami ingin menghindari perasaan tidak nyaman tersebut. Lalu otak mencari pelarian yang lebih menyenangkan. Membuka media sosial, menonton video, bermain game, atau melakukan aktivitas lain yang memberikan kesenangan instan. Semua itu menghasilkan dopamin dengan cepat sehingga otak merasa lebih nyaman untuk sementara waktu. Masalahnya, rasa nyaman itu hanya sementara. Tugas yang ditunda tidak hilang. Target yang ingin dicapai juga tidak bergerak. Dan ketika hal ini terus berulang, dampaknya bisa sangat besar. Karir menjadi terhambat, impian hanya menjadi wacana, rasa stres dan cemas semakin meningkat.
kepercayaan diri perlahan menurun. Bahkan kesehatan fisik pun bisa ikut terganggu karena pola hidup yang semakin tidak teratur. Lalu bagaimana cara keluar dari siklus ini? Pertama, mulailah dari langkah yang sangat kecil. Jangan berpikir harus membaca satu buku dalam sehari. Mulailah dari satu halaman. Jangan berpikir harus olahraga 1 jam penuh. Mulailah dari 5 menit. Jangan fokus pada gunung yang ingin didaki. Fokuslah pada satu langkah yang bisa kamu lakukan hari ini. Kedua, bangun sistem dan rutinitas. Jangan mengandalkan mood, karena mood datang dan pergi. Tetapi kebiasaan akan tetap bekerja bahkan ketika kita tidak sedang termotivasi. Ketiga, terapkan prinsip progress over perfection. Lebih baik membuat sesuatu yang tidak sempurna daripada tidak membuat apapun. Lebih baik memulai dengan hasil biasa daripada terus menunggu hasil yang sempurna. Keempat, kelola distraksi. Cobalah menggunakan teknik Pomodoro. Fokus bekerja selama 25 menit, lalu istirahat selama 5 menit. Ulangi beberapa kali dan rasakan bagaimana fokusmu meningkat secara perlahan. Dan yang terakhir, jangan lupa memberikan apresiasi kepada diri sendiri. Rayakan setiap kemajuan kecil yang berhasil kamu capai. Karena motivasi sejati tidak datang dari menunggu inspirasi. Motivasi tumbuh ketika kita melihat diri kita terus bergerak maju, sekecil apapun langkahnya.